Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi perekonomian Korea yang tengah mengalami krisis yang sangat parah, di mana mata uang won kehilangan nilainya dan banyak orang akhirnya harus tidur di jalanan akibat kerusuhan yang merajalela. Karena kekacauan ini, para gangster pun mulai bermunculan di mana-mana. Lalu kita diperlihatkan dengan dua pemuda yang bernama Ki-hon dan juga Jang-ho. Mereka berusaha bertahan hidup dari krisis ini dan mereka hanya memiliki mobil sebagai harta satu-satunya. Suatu hari mereka pergi menjemput sahabat mereka yang bernama Jong-sok. Ia baru saja bebas dari penjara setelah 3 tahun mendekam akibat merampok sebuah toko emas. Setelah itu mereka semua merayakan kebebasan Jong-sok dengan mengadakan pesta di diskotik sebagai bentuk reuni dan melepas rindu pada sahabatnya. John menceritakan pengalamannya ketika berada di dalam penjara. Dia bertemu dengan seseorang yang menawarkan pekerjaan di negara Taiwan dan menjanjikan bayaran yang cukup besar. Dia juga bercerita bahwa ketika masih kecil dia memiliki mimpi untuk bisa pergi ke Hawaii dan tinggal di sana dengan ibundanya. Namun kedua sahabatnya ini hanya menganggapnya sebagai lelucon dan tidak memperdulikannya. Di perjalanan pulang, mereka menceritakan situasi kota yang sudah berubah kepada John, di mana tempat yang dulu aman dan nyaman sekarang menjadi berbalik menjadi kota mati yang sangat kacau, dan suara tembakan yang mengerikan terus terdengar di mana-mana. Keesokan harinya, mereka mendatangi toko milik John yang kini sudah tidak berfungsi lagi. Di sana John bernostalgia ingin mengenang ibunya yang sudah meninggal. Sejak kecil, ibunya selalu berjanji akan membawa John pergi ke Hawaii. Maka dari itulah sebabnya John sangat ingin pergi ke sana dan impian itu terus dibawanya hingga saat ini. Untuk menghibur sahabat tercintanya, mereka pun memutuskan untuk pergi berjudi ke sebuah kasino. Dan saat mereka datang, mereka langsung disambut oleh para gangster yang mengelola tempat tersebut. Di saat sedang asik bermain poker, John melihat sebuah brankas yang berisi penuh dengan uang dan John yang miskin ini tentu tergoda untuk mengambilnya. Di satu sisi, sebenarnya kedatangan John ke sana untuk bertemu dengan Sang-soo, yaitu seorang pelayan kasino. Dulu sebelum dia dipenjara, Sang-soo pernah berhutang kepadanya, namun hingga saat ini belum juga dilunasi. John pun emosi dan meminta segera untuk dikembalikan, tetapi Sang-soo beralasan belum memiliki uang untuk membayar hutang-hutangnya. Akhirnya John memberikan opsi lain supaya Sang-soo bisa melunasi hutang-hutangnya, itu dengan membantunya merampok uang di brankas kasino tempat Sang-soo bekerja. Tentu saja Ki-hon dan Jang-ho menentang ide itu karena sangat mustahil dilakukan, apalagi kasino ini dijaga sangat ketat oleh para gangster-gangster tersebut. Namun John merasa yakin dengan keputusannya saat ini. Sementara Ki-hon masih trauma karena dulu mereka pernah gagal merampok toko emas yang menyebabkan John akhirnya dipenjara. Sejak saat itu ia pun kapok dan tidak ingin mengulanginya lagi. Setelah diskusi panjang lebar, Ki-hon pun akhirnya setuju karena Jang-ho juga terus menghasutnya. Apalagi dalam kondisi saat ini tentu akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk itulah mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjadi perampok saja. Setelah itu mereka mulai menyusun rencana untuk aksi perampokan. Dimulai dengan pengecekan CCTV di sekitaran kasino, mencari cara untuk mengatasi para penjaga dan memperhitungkan waktu untuk kabur. Setelah itu mereka mempersiapkan amunisi senjata. Beruntungnya John memiliki seorang kawan yang bernama Bong-sik. Ia adalah seorang penyelundup senjata api yang bersedia mensponsori perampokan kali ini. Setelah mengambil beberapa senjata di toko Bong-sik, dia mengingatkan kepada John dan kawan-kawannya untuk tetap berhati-hati dan pulang dengan keadaan selamat. Kemudian mereka latihan menembak menggunakan senjata, namun di antara mereka hanya Jang-ho yang belum mengikuti wajib militer, sehingga ia membutuhkan latihan ekstra agar bisa menembak sasaran dengan tepat. Sebelum hari perampokan tiba, mereka mengamati tempat kasino tersebut. Dengan cerdik mereka segera mengambil harddisk penyimpanan CCTV untuk menghilangkan jejak. Mereka juga mencari cara untuk mengelabui gangster yang berjaga di sekitaran kasino. Akhirnya malam eksekusi pun telah tiba. Mereka memutuskan untuk memasuki gedung melalui atap karena area itu tidak diawasi oleh kamera CCTV. Sesampainya di dalam gedung, mereka mengumpulkan tekad untuk membobol pintu masuk meskipun nyali mereka sempat ciut, akan tetapi mereka berhasil masuk dan mengancam semuanya.
Apesnya, salah satu pegawai berhasil menekan tombol alarm yang terhubung dengan markas para gangster, sehingga para gangster terbangun dan segera menuju ke dalam kasino. Sementara itu John dan kawan-kawan berhasil menguasai keadaan. Di sini Jang Ho juga berhasil mengancam seorang penjaga untuk membuka brankas dan memasukkan semua uang ke dalam tas milik mereka. Sebelum mereka pergi, salah seorang karyawan kasino mengatakan jika kalian akan segera mati. Namun ucapan itu tidak terlalu dipedulikan dan mereka pun langsung kabur dari tempat tersebut. Walaupun sempat diwarnai aksi pengejaran oleh para gangster, akhirnya mereka pun berhasil lolos dan setelah itu mereka berhenti ke sebuah tempat yang dianggap cukup aman. Di sana John bertanya kepada Jang Ho apakah ia membawa harddisk CCTV atau tidak sama sekali. Beruntungnya Jang Ho tidak lupa membawanya. Setelah itu John, Ki-hon, dan Jang Ho akan pergi untuk menikmati hasil rampokan mereka. Sementara Sang-soo harus tetap tinggal di sana untuk menjaga ibunya yang sedang sakit. Di tempat yang berbeda, seorang pembunuh bayaran bernama Han sedang beraksi membantai musuh-musuhnya tanpa ampun. Setelah menyelesaikan tugasnya itu, dia pun ditelepon oleh pihak kasino yang baru saja mengalami perampokan. Ternyata Han diminta untuk memburu keempat orang perampok tersebut, dan mereka memberi informasi jika keempat perampok itu menggunakan senjata rakitan. Dari sini Han langsung tahu dan mengunjungi toko senjata milik dari si Bong-sik untuk mencari informasi siapa yang membeli senjata darinya. Tentu saja Bong-sik tidak mau membuka mulut karena dia ingin melindungi teman-temannya. Akan tetapi Han mulai curiga karena Bong-sik menjawab dengan penuh keraguan, dan Han yakin ada sesuatu yang disembunyikannya. Setelah itu Han pun pergi meninggalkan Bong-sik, dan tak lama setelah itu tiba-tiba Han masuk kembali dan membawa senjata. Tanpa ampun anak buah Bong-sik langsung dibunuh saat itu juga. Di tempat lain John dan Jang Ho kumpul di rumahnya Ki-hon. Di sana Ki-hon berpamitan dengan kedua orang tuanya izin pergi ke Taiwan seperti yang diharapkan oleh si John. Ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba John ditelepon oleh Bong-sik yang berbicara terbata-bata penuh ketakutan. Belum sempat John tahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja teleponnya langsung terputus. Ternyata Bong-sik diancam dan dipaksa untuk mengaku siapa pelaku dari perampokan kasino kemarin. Namun setelah mengaku Han langsung membunuh Bong-sik, bahkan toko senjatanya langsung dihancurkan dengan bahan peledak. Dari sini Han mulai tahu jika dalang di balik perampokan kasino ini adalah John, Jang Ho, Ki-hon, dan juga Sang-soo. Dia pun kini bersiap untuk memburu mereka semua. Setelah kejadian itu perasaan John pun mulai tidak tenang. Ia mulai menghubungi Sang-soo untuk terus berhati-hati dikarenakan ia masih bekerja di kasino tersebut. Sementara Sang-soo kini mulai dicurigai terlibat dalam aksi perampokan. Karena merasa terus diawasi, akhirnya ia memutuskan untuk kabur. Setelah berhasil kabur, Sang-soo mulai mengamankan uang hasil rampokannya dan membawa pistol untuk berjaga-jaga. Namun ketika Sang-soo akan pergi, dia pun sudah dihadang oleh Han. Sementara itu John dan teman-temannya pergi ke sebuah hotel untuk bersenang-senang, serta berencana menghabiskan uang pada saat itu juga. Lalu ketika malam telah tiba dan semua sudah terlelap, John pun tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya mengenai si Sang-soo. Dia pun langsung menghubungi Sang-soo, namun sayangnya tidak ada jawaban. Ketika John menenangkan diri ke sebuah bar, tiba-tiba saja Sang-soo menelponnya. Tapi anehnya telepon itu tidak ada suaranya. Setelah itu John menelpon balik, tapi siapa sangka suara dering HP milik Sang-soo terdengar jelas di dalam bar tersebut. Dia pun menengok ke kanan dan ke kiri untuk mencari asal suara itu. Seketika ia terkejut melihat Han yang sudah ada di sana sembari memegangi ponsel miliknya si Sang-soo. Tentu saja hal ini membuatnya panik dan segera kembali ke hotel serta mengajak kedua temannya untuk kabur sekarang juga. Keadaan semakin memburuk ketika mobil mereka tiba-tiba saja mati. Akhirnya mereka terpaksa harus membobol mobil orang yang ada di parkiran. Namun ketika akan kabur, mereka tidak menemukan jalan keluar dan akhirnya mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Han, dan dengan nekat John memerintahkan untuk tetap berjalan, dan saat itulah mereka pun ditembak tanpa ampun. Aksi tembak menembak itu membuat Jang Ho terluka sementara Ki-hon tidak sadarkan diri.
Kondisi menjadi semakin genting saat Han langsung menyodorkan senjatanya dan siap untuk menembaki John. Namun setelah menatap John yang ketakutan, membuat Han berubah pikiran karena melihat ada sesuatu yang menarik di dalam dirinya. Han lalu memberikan John kesempatan untuk kabur dalam waktu 5 menit. Tentu saja John tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kondisi Jang Ho semakin parah, John pun membawanya menuju ke rumah sakit. Beruntunglah mereka tiba di rumah sakit tepat waktu dan Jang Ho segera ditangani. Kini mereka hanya tinggal menunggu perkembangan kondisinya hingga pulih. Sementara John masih merasa gelisah, dia mencoba mengajak Ki-hon untuk pergi saat itu juga. Namun Ki-hon menolaknya karena tidak mungkin ia meninggalkan Jang Ho dengan keadaan seperti ini. Malam harinya, tiba-tiba Han datang ke rumah sakit. Dengan terpaksa akhirnya mereka pun harus pergi pada saat itu juga. Dengan hati-hati mereka menuntun Jang Ho yang masih sempoyongan serta mencari cara untuk menghindari serangan dari Han. Meskipun mereka sempat dihujani tembakan saat berada di lift, beruntunglah tidak ada satupun peluru yang mengenai tubuh mereka. Sehingga mereka berhasil kabur menggunakan mobil Han yang masih terparkir di depan rumah sakit. Namun siapa sangka jika mobil yang mereka tumpangi ini ternyata adalah sebuah mobil polisi. Di sini mereka semakin bingung dengan sosok Han yang sebenarnya. Tak berselang lama, John ditelepon oleh Han. Di sini John ingin menyerah dan akan mengembalikan semua uang yang telah mereka rampok. Bahkan John mengatakan ingin menyerahkan diri kepada polisi, namun Han hanya diam saja dan inilah yang membuat Han berbeda dengan pembunuh bayaran yang lainnya. Ia akan menghabisi targetnya apapun yang terjadi. Meskipun targetnya akan menyerahkan diri kepada polisi, baginya membunuh target hingga mati merupakan sebuah kepuasan baginya. Setelah itu, akibat kekacauan di rumah sakit membuat polisi datang dan menangkap Han. Ketika di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Han dilepas begitu saja setelah mendapatkan perintah dari kepala kepolisian. Sementara itu, John, Jang Ho, dan Ki-hon tiba di pelabuhan. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh John saat ini adalah kabur sejauh-jauh mungkin. Setelah itu, ia meminta bantuan temannya untuk menjemputnya menggunakan kapal. Sayangnya, temannya itu tidak bisa datang pada hari itu juga. Oleh karena itu, John dan teman-temannya pun harus bermalam di sebuah gedung yang tidak jauh dari dermaga. Beruntungnya dia masih membawa beberapa senjata untuk melindungi diri. Di satu sisi, meninggalnya Bong-sik membuat luka terdalam bagi keluarganya, di mana saudara kembar Bong-sik yang bernama Bong-so rupanya adalah petinggi gangster mafia di Korea. Dari informasi yang Bong-so dapatkan, Han adalah orang terakhir yang mengunjungi toko senjata milik adiknya tersebut. Di tempat yang berbeda, orang tua Ki-hon pulang ke rumahnya dan mendapati beberapa gangster kasino berjaga di depan rumah mereka. Tak lama kemudian Ki-hon ditelepon oleh ibunya. Ibunya menanyakan keberadaan Ki-hon saat ini. Namun Ki-hon menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari cara ibunya berbicara. Terpaksa Ki-hon harus meninggalkan kedua temannya saat itu juga. Setelah itu ia berpamitan dengan John untuk pulang dengan alasan ingin merawat kedua orang tuanya tersebut. Saat malam tiba, Jang Ho terbangun dari tidurnya karena mendengar suara yang sangat aneh. Dia mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Sementara itu John melihat ada sebuah mobil yang terparkir di depan gedung. Dengan buru-buru dia mencari keberadaan Jang Ho untuk menyelamatkan karena dia curiga jika mobil itu merupakan mobil miliknya si Han. Namun sayangnya Jang Ho tidak ditemukan. Kemudian dia mengambil senjata untuk berjaga-jaga sembari mencari sahabatnya itu. Tiba-tiba saja dari arah belakang John ditembaki oleh Han dan dia pun berusaha untuk kabur. Beruntungnya Jang Ho datang membantunya keluar lewat jendela. Dan setelah sampai di bawah mereka pun berencana kabur menggunakan mobil yang terparkir di sana. Karena mobilnya tidak bisa menyala, Han pun langsung menembaki mereka berdua. Kini mereka berada dalam posisi yang sudah sangat terpojok dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Di sini mereka masih berusaha untuk bertahan hidup dengan menembaki Han berkali-kali menggunakan senjata. Karena keahlian Han yang cekatan, tak ada satupun tembakan yang mengenai dirinya. Malah sebaliknya John yang justru terkena tembakan. Melihat temannya terluka, Jang Ho menjadi emosi dan memberanikan diri maju untuk menembaki Han. Sementara Han yang sudah ahli tembak menembak dengan sekali bidik langsung mengenai Jang Ho hingga membuatnya terjatuh. Melihat temannya tak berdaya, John langsung bangkit dan balas menembaki Han. Sesudah itu John menolong Jang Ho yang sudah terluka akibat tembakan.
Melihat kondisi Jang Ho yang semakin parah, John pun hanya bisa pasrah dan tak lama kemudian Jang Ho meninggal di tempat. Di sini John sangat emosi karena kehilangan sahabatnya. Dengan tekad yang bulat, dia ingin membunuh Han, namun sayangnya tembakannya tidak ada satupun yang mengenainya. Seketika Han langsung menyerang balik dan tepat mengenai John. Ketika Han akan membunuh John yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba Bongso beserta anak buahnya datang untuk membunuhnya. Ternyata kedatangan mereka ini ingin membalaskan dendam. Karena Bongsik saudara kembarnya sudah mati dibunuh oleh Han. Sementara John yang ketakutan dibiarkan begitu saja dan dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Kembali lagi ke Han, kini dia mulai terpojok karena dikepung dan tidak bisa kemana-mana. Akhirnya ia berhasil dikalahkan dan terjun ke dalam laut. Tapi mereka tidak tahu apakah Han sudah tewas atau berhasil menyelamatkan diri. Keesokan harinya, John pergi menggunakan kapal temannya menuju Taiwan sesuai dengan impiannya dan ingin hidup di pulau pinggir pantai dengan harapan kehidupan yang lebih terjamin. Akan tetapi, setiap hari dia selalu dihantui rasa bersalah karena teringat dengan sahabat-sahabatnya yang telah tiada. Hingga suatu hari temannya yang bernama Bindai datang memberikan sesuatu. Ternyata itu daftar nama orang-orang yang terlibat dalam penyergapan kasino yang ia jarah dahulu. Ia juga mendapatkan informasi jika Ki-hon tewas akibat ditembak oleh gangster penjaga kasino. Sementara Sang-so juga sudah tewas di tangan Han sebelumnya. Dari sini John membulatkan tekad untuk kembali membalaskan dendam atas nama teman-temannya yang sudah tiada. Ia terkejut karena ternyata Han masih hidup. Setelah mendapatkan informasi jika Han masih hidup, kini hidup John makin tidak tenang. Ia pun memutuskan untuk berlatih menembak karena ia ingin membalaskan dendam dan berharap jika berhasil membunuh Han, hidupnya akan jauh lebih tenang. Dan di akhir cerita, ia pun memutuskan untuk pulang ke Korea dan mencari keberadaan dari Han. Lalu film ini pun selesai.